sia-sia. Padahal kalau menurut orang ahli apa psikologi itu, orang yang piknik itu jadi itu wong stres. Piknik bulan sana sini melonggarkan pikiran. Kalau Sabtu Ahad karena sudah kerja seminggu 5 hari full itu kan, sore 5 hari kerja, Sabtu Ahad perai untuk gampangnya jan longgar lah hati ini panas-panas. Itu wong stres, ya stres tenan barangkali ya. Ya kalau orang-orang beriman ndak, waktu kurang-kurang nggih. Arek ngapal Quran 30 juz ra hafal-hafal. Nggih. Kurang waktu malah kono jare waktu santai longgar ya. Apalagi sudah pensiun, sudah nek gawean tinggal nampa tiap bulan jaluk gaji kepet-kepet dolan. Masya Allah ya. Itu orang tidak tahu apa din kalau gitu ya. Kalau orang tahu din tidak ada yang gitu-gitu. Wallahu a'lam. Bab 26 Dzikri Dajjal. Sebut tentang Dajjal. Dajjal juga gitu ditunggu-tunggu oleh orang Israel. Nanti akan ikuti banyak orang-orang Israel itu yang menunggu datangnya Dajjal kan. Masya Allah. Ini orang jahat tapi ditunggu. Tis 7122 kalau hadasan Musaddad, kalau hadasan Yahya, kalau hadasan Ismail, kalau hadasan Qais, kalau Al-Mughirah ibn Syu'bah, Masa'ala ahadun, tidaklah bertanya seorang pun an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anid Dajjal, tentang Dajjal yang aksara yang lebih banyak, masa'atuhu, apa yang aku bertanya kepada beliau. Jadi Mughirah bin Syu'bah ini mengatakan, sayalah yang paling banyak bertanya tentang apa? Dajjal. Yang lainnya tidak sebanyak saya, gampangnya gitu. Qalali ya wa innahu qalali, dan sesungguhnya beliau bersabda kepadaku, ma yadurruka minhu, tidaklah memadai kamu dari Dajjal itu. Istilahnya madharat apa-apa. Kultu, aku berkata, li annahum yaqulun, sesungguhnya mereka berkata, inna ma'ahu jabala hubzin wa naharoma'in, sesungguhnya bersama Dajjal itu ada gunung roti dan sungai air. Kala beliau bersabda, huwa ahwanu ala Allah min dalik, itu lebih mudah atas Allah daripada itu semua. Lebih dari itu kalau cuma gitu saja itu lebih gampang. Sebab ini kan fitnahnya Dajjal. Dajjal itu kan dianggap sakti, ya, bisa membunuh orang, bisa menghidupkan orang, bisa membuat tanah subur, bisa membuat tanah kering, ya. Bahkan ini membawa dari gunung roti, butuh mangan kasih roti, ya, punya air ini, ya. Nah, cuma nanti kita dapatkan, ya, itu semua kan sebenarnya untuk menyesatkan umat, ya. Menyesatkan umat, dia mengaku sebagai Tuhan biar orang tidak mengakui Allah. Tapi buat orang yang beriman tidak ada madharat, apa-apa, ya. Istilah tidak ada madharat jangan dipahami terus tidak sakit, tidak mati, bukan gitu loh, gitu. Ya. Tidak madharat itu artinya tidak menyebabkan orang mlebu neraka, ngono sing gampang itu memahaminya. Ya. So kadang-kadang salah memahami, ya. Tidak ada madharat, madharat apa madharat? Dikira kan diduit madharat, enggak. Ya, diuji miskin terus madharat. Itu kalau diuji miskin madharat berarti jadi kafir lagi jenenge madharat. Ya, diuji miskin tetap iman itu tidak madharat, tidak apa-apa, tetap masuk jannah, itu yang pahamnya gitu, ya. Tapi buat orang beriman tidak ada madharat apa-apa. Sebab nanti ada orang nanti di bawah tidak ada, ya.
Orang yang melihat Dajjal ini malah mengatakan, oh ini Dajjal tenan, jelas Dajjal, dipaten mati, nanti dihidupkan lagi, mau dibunuh lagi tidak bisa lagi. Lebih cetol lagi Dajjalnya, ketok banget. Orang beriman begitu. Tapi yang ya top, ya kalau orang yang hatinya ada penyakit, ada orang-orang munafik, lah wis habis, ya. Ya mesti katut sama Dajjal itu. Naudzubillah syarri dzalik. Hadis 7123 qala hadatsana Musa ibnu Ismail wa hadatsana Wahab qala hadatsana Ayyub qala Nafi qala Ibnu Umar urahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akwaru ainil yumna, cetok ya, buta matanya sebelah kanan. Dajjal itu matanya sebelah kanan tidak bisa lihat, melihatnya dengan mata kiri saja. Ka'annaha innabatun taufiyah, seolah-olah dia itu anggur yang muncul. Hah? Ada yang kelewatan? Saya tidak ngantuk itu. Mungkin susunannya beda barangkali. Nggih. Kadang-kadang di bawahnya gitu. Sama cari di bawahnya ada enggak? Ada. Oh ya, kalau ada nanti mungkin urutannya enggak sama saja. Nggih. Di sini. Oh, itu sama. Boleh ya, itu kebetulan yang sama ada. Nanti saya tidak ngantuk, yang ngantuk mungkin keliru ngono ya. Enggak kok. Ya. Gitu. Nggih, dicari bawahnya kalau ada. Nggih. Nah, gitu. Jadi Dajjal itu tandanya cetha. Dajjal ya, matanya yang sebelah kanan tidak bisa melihat, kayak anggur yang muncul mengelupas. Ya, gitu. Taufiyah itu yang nampak yang ini. Gitu. Di matanya mentolo tapi tidak bisa melihat. Ya. Yang kanan ini dengan mata kiri saja. Bagian malah nanti ada tulisannya di jidatnya, sini ada kaf fa ro, kafir. Orang-orang yang beriman melihat dengan jelas, ya, gitu. Itu yang di bawah tadi, pokoknya nggawa sing ya air, bahkan malah air sama api. Ini kan tadi di atas tadi kan apa, roti sama air ya, untuk makanan gampangnya gitu. Bagian nanti bawanya dua macam ya, satunya baik, satunya buruk, satunya api, satunya air ya. Pengen apa namanya, makmur kering insyaallah. Sekti pokoknya Dajjal itu kelihatannya. Tapi untuk menipu orang-orang yang munafik itu akan katut. Astagfirullah. Hadis 7124 qala hadatsana Sa'ad ibn Hafs qala hadatsana Syaiban. Itu di lewatannya itu bukan? Nggih. Qala an Yahya qala an Ishaq ibni Abdillah ibni Abi Thalhah qala an Anas ibni Malik qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaji'ud Dajjal, akan datang Dajjal ya, hatta sehingga yanzila, dia singgah mandek fi nahiyatil Madinah, di salah satu sudut Madinah, di arah Madinah sana, di arahnya saja. Tuma tarjuful Madinah itu, kemudian Madinah itu goncang, gempa terus ini. Salah sarot jafat 3 kali guncangan. Payah ruju ilahi, lantas keluar kepadanya, kepada Dajjal, kullu kafirin wa munafikin, setiap orang kafir dan munafik semua keluar dari Madinah untuk mengikuti Dajjal.
Jadi nanti disebutkan bahwa Madinah itu tidak bisa dimasuki Dajjal. Ya. Nah, cuma di sini kalau orang misalnya saya kepengen tinggal di Madinah, ya boleh saja tinggal di Madinah. Cuma kalau temannya memang orang yang munafik, nanti Dajjal muncul di salah satu luar Madinah sana, mau masuk nggak bisa. Madinahnya malah gempa guncang, gerak, konon 3 kali untuk di sini. Ya, orang-orang yang tidak beriman keluar semua, kafir munafik semua keluar dari Madinah, ikut rombongan Dajjal. Astagfirullah. Orang-orang beriman ya tidak, tenang-tenang aja di Madinah. Kayaknya juga ya tidak bisa terus aku tak merono baik ya di sana. Kalau orang itu memang orang baik-baik, ya di mana-mana tetap baik, insya Allah. Ya, gitu. Wallahu a'lam. Jadi semuanya keluar dari orang yang jelek-jelek keluar untuk mengikuti Dajjal. Hadis 7125 hadatsana Abdul Aziz ibn Abdillah wa hadatsana Ibrahim ibn Sa'ad qala Nabi qala anjati Nabi Bakrah ani Nabi sallallahu qala la yadkhulul Madinata, tidak masuk Madinah Ru'bul Masih Dajjal. Ru'b dengan rasa takut ya, dari Masih Ad-Dajjal. Jadi Dajjal tidak bisa masuk Madinah, tidak usah takut sama Dajjal kalau dia ada di Madinah. Walha yaumaidin, dan untuk Madinah pada waktu itu ada sab'atu abwab, katanya ada 7 pintu, ala kulli babin malakani, pada setiap pintu ada 2 malak yang menjaga biar Dajjal tidak bisa masuk. 7126 hadatsana Ali bin Abdillah hadatsana Muhammad ibnu Bishrin qala hadatsana Mis'ar qala hadatsana Sa'ad ibnu Ibrahim qala Nabi Bakrah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul Madinata, memang tidak bisa masuk Madinah Rubu al-Masih rasa takut dari Masih tadi, masih ada Dajjal karena laha untuk Madinah. Laha yaumaidin sab'atu abwab, bagi Madinah pada hari itu ada 7 pintu, ala kulli babin malakani, atas setiap pintu ada 2 malak. Qala wa qala Ibnu Ishaq an Shalih ibnu Ibrahim an Nabi qala qadimtul Basrah, aku datang di Basrah. Wa qala li Abu Bakrah, berkata kepadaku Abu Bakrah, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam biadha, aku mendengar Nabi SAW bersabda dengan ini, maksudnya dengan berita ini bahwa Dajjal tidak bisa masuk Madinah, sehingga tidak menakutkan orang-orang Madinah, tidak bisa masuk ke sana. Semua pintu masuk ke Madinah dijaga oleh malaikat, 2 malak yang menjaganya, sehingga Dajjal tidak bisa masuk ke dalam kota Madinah. 7127 hadatsana Abdul Aziz ibn Abdillah wa hadatsana Ibrahim wa Shalih bin Ibnu Syihab qala an Salim ibn Abdillah anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala qama berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bin nasi, di kalangan orang banyak, wa asna 'ala Allah, kemudian menyanjung atas Allah, bima wa ahluhu, dengan apa yang Allah itu ahlinya sanjungan, disanjung-sanjung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bima dzakara Dajjal, kemudian menyebutkan Dajjal. Faqala, maka bersabda beliau, inni la undzirukumuhu, maksudnya aku sungguh mengancamkan kepada kalian akan dia Dajjal. Wa ma min nabiyyin, dan tidak ada seorang nabi pun illa kecuali waqad andzarahu,
beliau Nabi itu sudah mengancamkan Dajjal qaumahu kepada kaumnya. Walakinni sa'aqul lakum bihi, kan tetapi aku akan mengatakan pada kalian padanya qaulan lam yakulhu nabiyyun, satu perkataan yang belum pernah seorang nabi pun mengucapkannya kaumi kepada kaumnya. Innahu a'war, sesungguhnya Dajjal itu cetok gitu, PC sitok ya, buta sebelah. Wa innallaha laisa bi'awar, Allah tidak buta sebelah. Kok nganggo Allah kok, kenapa toh? Ini masalahnya Dajjal itu mengaku sebagai Tuhan. Ya. Nah, Tuhan kita atau Allah itu tidak kayak Dajjal kui. Walaupun sekti, walaupun hebat, ya, seperti apapun juga, ya, itu bukan Tuhan. Maksudnya gitu. Tuhan Allah itu ya Allah tidak pernah kelihatan, Allah jedul ning dunia ini tidak bisa terlihat oleh mata manusia. Itulah Allah, ya, dan tidak cetok seperti Dajjal ini, ya. Masa Tuhan kok matanya buta sebelah, kan aneh juga. Tuhan cacat itu kan Tuhan model opo ya gitu. Ini sebenarnya tidak masuk akal sama sekali, tapi ya banyak orang percaya. Kenapa? Karena sekti tadi hebat bagaimana ya. Apalagi kalau orang-orang yang pikirannya duit, pikiran dunia, mesti katut wis terutama Dajjal. Pengen kaya kok ya. Kan juga ujian seperti sekarang kan ujian juga ya. Ujiannya apa? Ujian yang kecil-kecil bisa, ini seperti sekarang ini diuji bagaimana orang mau mikirkan rakyat atau mau mikir dirinya sendiri, termasuk anggota-anggota dewan itu yang mikir rakyat, misalnya mikir rakyat, yang mikir dirinya sendiri, ya mikir dirinya sendiri sudah. Bila duit kalau sudah mau masuk saja sudah harus menghabiskan miliaran ya. Ya mau gelem berjuang begitu-gitu untuk perjuangan, ya susah kan, kalau tidak logis juga. Yang logis ya golek duit, astagfirullah. Mudah-mudahan tidak ada yang nanti sing melu nyalek, mboten nggih. Mudah-mudahan tidak ada. Untuk kita memang tidak disarankan untuk begitu, ya. Kalau dari beliau dari Al-Syad gitu. Kalau malah ada teman kita yang nyalek jadi wis aja dipilih malah. Lu gimana toh? Wong anu kok. Lah ya eman-eman. Ya. Eman-eman kenapa? Kita sudah baik-baik ngaji malah nyemplung yang jangan. Ya memang diperlukan. Tahu diperlukan? Ya cara rumah gitu loh. Rumahku WC perlu toh, nggih. WC perlu, nanti WC bingung. Ada sampah ya perlu, ada sampah. Nanti ada sampah ya, sampahnya berceceran. Tapi sama jangan mau jadi ada sampah. Dereng mudeng, ya wis. Tujuh 7128 kalau atasnya Yahya bin Bukair, kalau atasnya Lais, kalau Nukail, kalau Ibnu Syihab, kalau an Salim, kalau Abdullah bin Umar, anna Rasulullah SAW qala baina ana naimun, tatkala aku ini sedang tidur, kata beliau. Atufu bil Ka'bah, saya ini tawaf di Ka'bah. Fa idza rajulun adam, maka ternyata ada seorang laki-laki yang adam. Adam ini sawo matang kayak kita ini. Sabtu sa'ar, rambutnya lurus. Yantufu au yuha roku roksuhu ma'an, meneteskan atau mengalirkan kepalanya itu air. Jadi artinya netesnya dari kepala gini kayak habis mandi, tidak pakai anduk itu, artinya netes-netes. Qultu, aku berkata, man hadza, siapa ini? Qalu Ibnu Maryam. Ini kan panggil Al-Masih juga, ya. Al-Masih Ibnu Maryam, Ibnu Maryam.
Tumadhab tu dan aku ini berbuat ya. Al-tafitu noleh faida, maka ternyata ada rajulun jasimun, ada orang yang besar. Jasiman, jismun, jasim artinya badannya besar. Ahmar, merah. Jakduroes, rambutnya keriting. Akwarul ain, matanya buta sebelah. Ka'anna ainahu, seolah-olah matanya inabatun tofiyah, seperti apa, anggur yang timbul gini, yang meletus, yang keluar gitu, tofiyah yang muncul nampak ya. Qalu, mereka berkata, hadza dajjal, ini dajjal. Aqrabuna bihi sabahan, paling dekatnya di antara manusia ini kepada dajjal adalah perserupaannya ya, sahabat maksudnya Ibnu Qoton. Ibnu Qoton itu rajulun min Khuza'ah, salah seorang dari suku Khuza'ah ya. Kalau orang-orang Arab mungkin tahu ya. Jadi Rasulullah itu mimpi, katanya kalau mimpinya Nabi kan wahyu ya, mimpinya Nabi itu wahyu. Mimpi sedang tawaf di Ka'bah, ternyata ada orang ikut tawaf juga. Situ orang lihatnya rambutnya apa namanya, kulitnya sawo mateng, kemudian rambutnya lurus, terus keluar kayak habis mandi, netes-netes, dan dari koyok mutiara, celap-celap. Ya, ditanya katanya siapa itu, Ibnu Maryam, Nabi Isa alaihissalam, akan turun ke dunia nanti, belum. Terus katanya noleh, ternyata ada orang besar, rambutnya keriting, apa namanya, badannya merah ya, atau merah kayak apa ya, terus matanya buta sebelah kayak anggur yang meletus tadi. Katanya ini dajjal. Yang paling mirip dengan dajjal ini adalah katanya namanya Ibnu Qoton, seorang dari Khuza'ah. Orang Arab tahu mungkin gitu. Ya apa kita tidak pernah ya semua, tidak, berita saja. Nah, ini juga dipersoalkan juga karena ada riwayat lain bahwa apa, dajjal katanya tidak bisa masuk Mekah dan Madinah. Wallahu alam ya. Itu bagaimana ijma'nya ya. Di sini memang ulama-ulama sedang gitu mempersoalkan tentang hadis ini. Kalau ini kan mimpi, ya mimpinya Nabi kan wahyu, ya. Wallahu alam ya. Gitu. Apakah waktunya berbeda atau bagaimana? Wallahu alam. Ya. Hadis 7129. Nggih. Ya, menyerupakan seseorang dengan orang lain, walaupun mungkin posisinya dia kurang bagus. Ya, Rasulullah mengatakan begitu. Maksudnya buat untuk kita. Ya, kalau untuk kita ya, kalau orang yang masih hidup nanti digebuki sama. Ya, menyerupakan gitu. Ya juga tidak tahu ini apa, apakah Ibnu Qoton ini sudah masih hidup apa sudah mati juga tidak tahu ya. Nah, tahu kalau menyerupakan mungkin koyo Fir'aun ya, mungkin orang jelek-jelek ya nggak ada masalah, kan cocokkan jelek sama jelek gitu ya, gitu. Kadang kan ada kita diserupakan sama artis yang ganteng mungkin nggak masalah, kadang orang boleh ya itu. Makanya kalau yang jelek kan orang tidak suka ya, yang ganteng ya menurut saya juga nggak suka. Masuk kayak ngaji apa-apa kayak artis. Saya nggak bagus juga ya, gitu ya. Oh sudah meninggal lah ya, sudah meninggal lah ya. Jadi artinya nanti kan orang kalau menyeruakan orang tidak baik ya kayak Fir'aun ya tidak ada masalah ya, gitu.
Saya malah belum sholat baca tentang ini. Ini sudah mati apa belum ya? Sudah meninggal. Ya, itu. Baik, kita lanjutkan. 7129 ya. Atasana Abdul Aziz ibn Abdillah, atasana Ibrahim ibn Sa'ad, qalan Salih, qalan Ibn Syihab, qalan Urwata, Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yasta'idu, aku mendengar Rasulullah SAW yasta'idu fi sholatihi, beliau minta perlindungan dalam sholat beliau min fitnatid dajjal, dari fitnahnya dajjal. Ini ya di akhir ya, tahiyat akhir kan ada perlindungan, minta perlindungan ya. Min fitnatid dajjal ya. Artinya dajjal memang ada. Rasul minta perlindungan dari azab kubur. Bilang tidak ada kubur, tidak ada. Masa ada kubur tidak ada, Rasul minta perlindungan terus. Ya, maksudnya ada, dekat gitu. Wallahu a'lam. Ya. Hadis 7130 kalau hadasana Abdan akhbarani Abi qala an Syu'bata qala an Abdul Malik qala an Ribaiyin qala an Hudzaifah qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bid dajjal, tentang dajjal itu ya, inna ma'ahu ma'an wa naron, sesungguhnya bersama dajjal itu ada air dan api. Fanaruhu ma'un baridun, apinya itu air yang dingin, wa ma'uhu, sedangkan airnya itu narun, api. Qala Abu Mas'ud sana sami'tuhu, aku mendengarnya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggawa banyu karo nggawa geni, masyaallah. Gampangnya itu yang satu itu dianggap baik, satu jelek. Pokoknya kalau yang dibilang api itu malah dingin, yang dibilang, yang dipandang itu dingin air, isinya malah api. Wali-walian ngono. Nggih. Omong kan gak ada gitu. Nggih. Omongnya kalau kelakuan itu ngalor ngidul. Insyaallah ya. Mirip-mirip dengan dajjal ini. Kalau dajjal datang ya, kalau suruh masuk api sama air, pilih masuk api, jangan masuk air. Jadi gak api sama air. Karena nanti kamu mau mana? Kalau suruh masuk, masuk saja, dipaksa masuk. Kalau masuk api, dingin, seger. Sebab sing nggawa dajjal. Jadi kalau neraka karo swarga gampangnya gitu ya. Baik sama buruk ya. Yang kelihatan air, jadi kalau kamu masuki, kalau dingin seger tapi malah terbakar gitu api. Itulah dajjal. Kamu jangan begini-begini, malah dikerjakan saja nek sing ngomong dajjal. Ya. Jangan sholat, ya sholat wae. Gitu. Tujuh 7131 atas sana Sulaiman ibn Harbin atas sana Subah qala an Qatadah qala Anas radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma bu isa nabiyun, tidaklah diutus seorang nabi illa andara ummatahu, kecuali mengancam kepada umatnya al-a'war al-kadzab, orang yang buta sebelah dan pembohong. Ala ketahuilah innahu a'war, sesungguhnya dia dajjal itu adalah a'war, buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi a'war, sesungguhnya Rabb kalian bukan a'war ya. Wa inna baina ainai, dan sesungguhnya di antara dua matanya, mata dajjal, maktubun tertulis kafirun, kafir. Dalam masalah itu ada Abu Hurairah, dari riwayat dari Abu Hurairah ya, Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas, ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ini wong iman gitu, wong iman delok Dajjal ora kaget. Ning bathukne ketok kafir. Gitu. Nah, kemudian kita juga jadi apa? Kalau ketemu pemberani, ya ini kafir. Kalau enggak katut sama Dajjal. Astagfirullah. Memang ujian sangat berat. Ya, beliau ngancam, semua nabi mengancamkan akan datangnya Dajjal. Ya, itu ujian yang sangat berat sekali. Gitu. Tapi sebenarnya kalau orang-orang yang betul-betul beriman, insya Allah tidak ada masalah. Bab 27 layat hulu ad-dajjalul Madinata. Dajjal tidak bisa masuk ke Madinah. Hadis 7132. Qala tasana Abu Yaman qala bin Su'aib qala ni Zuhri qala bin Ubaidullah ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud qala ana Abbas Sa'id qala atasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman hadisan tawilan anit Dajjal, telah menceritakan pada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari hadis yang panjang tentang Dajjal. Fakana maka adalah fima yuhadisuna, di antara apa yang beliau menceritakan pada kami dengannya, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ya'tid Dajjal, akan datang Dajjal, bahwa sedangkan dia Dajjal itu muharramun alaihi, diharamkan atas Dajjal ayat gula niqabal Madinah, untuk masuk di jalan-jalan Madinah. Niqab dan jalan nakbun kan lubang, jalan masuk Madinah. Semua apa diharamkan Dajjal lewat situ. Wayanzilu, maka dia tinggal si Dajjal tadi ba'da sibah, di sebagian dari asibah. Sibah tanah yang lembab dan asin itu Sibah alati talil Madinah, yang dekat dengan Madinah. Fayahruju ila Hira yaumaidin, ya, maka keluar kepada Dajjal itu pada hari itu rajulun, seseorang yang wahwa khairun nas, dia itu sebaik-baik manusia, au min khiyarin nas, termasuk baik-baiknya dari para manusia. Kalau termasuk kan artinya tidak cuma sendiri, itu kalau khairun nas sebaik-baik. Fayaqulu, maka dia berkata, asyhadu annaka ad-Dajjal, saya bersaksi bahwa anda ini, bahwa kamu ini Dajjal, alladzi yang haddatsana Rasulullah SAW hadisahu, yang Rasulullah SAW sudah menceritakan beritanya atau hadisnya. Fayaqulu Dajjal, lantas Dajjal berkata, ara'aitum, apa pendapat kalian, in qataltu hadza tsumma ahyaituhu, jika aku bunuh orang ini kemudian aku hidupkan lagi dia, hal tasukuna fil amr, apakah kalian ragu-ragu dalam perkara ini? Fayaquluna la, mereka tanda. Fayaqtuluhu, lantas Dajjal membunuhnya, membunuh Muslim tadi, atau membunuh sebaik-baik orang tadi. Tumayuhihi, kemudian menghidupkannya lagi. Masya Allah, ibarat patah ini des, hidup lagi. Fayaqulu, lantas berkata lagi, wallahi, demi Allah, ma kuntu fika, tidak laku pada dirimu, asadda basirotan mini, lebih sangat apa pemandangan, biar jelas penglihatan ya mini dariku al-yaum, hari ini. Gitu. Jadi saya lebih cetol lagi. Fayuridu Dajjal ayaqtulahu, kemudian Dajjal bermaksud untuk membunuhnya lagi. Fala yusallat alaihi, maka tidak dikuasakan atasnya.
Jadi ini ya, kalau Dajjal datang ke Madinah, semua pintu ditutup, dijaga malak tadi, tak bisa masuk, terus tinggal di luar Madinah sana, di tempat yang ini katanya apa, tanah yang lembab dan asin ya, di luar Madinah. Terus ada orang beriman, orang yang baik-baik datang mendatangi Dajjal, justru menyatakan asyhadu annaka Dajjal, saya bersaksi Anda ini Dajjal yang diceritakan oleh Rasulullah. Dajjal malah Masya Allah, gimana sama pengikut-pengikutnya? Ya, gimana kalau ini tak bunuh, tak hidupkan? Kamu ragu-ragu enggak? Oh enggak lah, patah ini des, terus hidup lagi. Waktu melek melihat sudah mati itu, sekarang tidak ada yang lebih jelas daripada hari ini, lebih cetok kamu Dajjal tenan. Sudah dibunuh tidak takut, mau dibunuh lagi tidak mampu, sudah tidak mampu lagi, bunuh sekali saja, Masya Allah. Gitu. Itu Dajjal. Nah, kapan? Jangan tanya kapan gitu. Mudah-mudahan kita tidak nemu Dajjal saja. Ya, mudah-mudahan. Ya. Nah, sebagian nanti kan ada kita mau disembelih, di sini kasih apa? Udah Allah kasih tembaga sehingga tidak bisa dibelah secara tegas di lehernya ini. Oleh Dajjal mau disembelih sebenarnya, tapi tidak mampu. Ya, itulah orang yang ngaku Tuhan juga lama-lama apes juga. Ya, itu. Baik, sudah jam 9:30 kelihatannya. Kita ini pun capek ini. Ya, baik, saya kira sekian saja dulu untuk pagi ini. Insyaallah nanti dilanjutkan besok pagi ya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.